Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita menjadi seorang tyrant di dalam game kematian. Dan part ke-11, mari kita mulai. Saat ini, Ace telah bersiap di benteng kastil. Untuk peperangan itu, ia telah memiliki suplai amunisi yang cukup. Selain itu, jumlah pasukannya bertambah cukup banyak berkat bergabungnya pasukan Twilight Troops yang merupakan pasukan pribadi dari Earl of the Frontier. Konon, pasukan Twilight berjumlah sekitar 1000 orang. Tapi, karena usia dan gugur di medan pertempuran, saat ini jumlah mereka yang tersisa hanya sekitar 300 orang. Tapi tetap saja, Ace merasa sangat bersyukur atas kedatangan mereka. Selain itu semua, yang paling membuat Ace bahagia karena telah adanya turret defense yang ia dapatkan dari scroll saat eksplorasi bebas. Oleh karena itu, tak henti-hentinya Ace memeluk dan mencium turret tersebut. Dengan killzone yang juga telah siap di depan tembok, sekarang semua persiapan telah sempurna. Dengan penuh percaya diri, Ace menantang para monster untuk segera maju dan menyerang. Tapi tanpa Ace sadari, seseorang yang menggunakan topeng berdiri di kejauhan dan tengah memperhatikan tembok kastil. Tiba-tiba saja, seorang prajurit dengan menggunakan kuda berteriak jika musuh akan segera datang. Bersamaan dengan itu, dari kejauhan terlihat asap debu yang semakin mendekat. Di balik asap debu itu, ribuan tikus raksasa tengah berlari mendekati benteng kastil. Melihat sistem Windows menunjukkan waktu 9 detik sebelum dimulainya pertempuran, Ace segera berteriak kepada seluruh pasukannya untuk waspada dan tidak lengah. Mendengar perintah tersebut, semua prajurit langsung bersiaga di posisinya. Dari setiap flight rogue yang telah ia mainkan di dalam game Defense Empire, persiapan mereka pada stage kali ini jauh lebih matang daripada di dalam game. Tapi seketika, Ace dikejutkan dengan kemunculan seseorang bertopeng yang berdiri di tengah-tengah medan pertempuran. Melihat orang tersebut, Ace mencoba mengkonfirmasi apa yang ia lihat dengan bertanya kepada Lucas. Akan tetapi, Lucas berkata jika dirinya tidak melihat siapapun. Seakan tidak mempercayainya, Ace segera memanggil Damian dan bertanya apakah ia melihat seseorang yang berdiri di seberang benteng. Mendengar pertanyaannya, Damian mencoba melihat dengan menggunakan kemampuan matanya. Tapi hasilnya juga tetap sama, di mana Damian berkata jika dirinya tidak melihat apapun. Mendengar dua jawaban tersebut, Ace menduga jika dirinya lah yang salah melihat. Jika memang benar seperti itu, maka itu akan baik-baik saja. Namun, jika yang dilihatnya itu benar, itu menjadi sebuah tanda tanya besar. Tiba-tiba saja, tanahnya terasa bergetar. Bersamaan dengan getaran tersebut, gerombolan tikus raksasa bergerombol mendekati benteng. Melihat semua itu, Ace mencoba meyakinkan dirinya agar tetap tenang. Entah yang dilihatnya itu benar atau salah, nyatanya sejak awal ia telah memutuskan untuk menghentikan mereka semua. Selanjutnya, Ace segera berteriak memerintahkan regu artileri untuk bersiap menembak. Tak lama setelahnya, meriam-meriam yang ada di sana ditembakkan satu persatu. Dengan semua tembakan itu, mereka berhasil membuat banyak monster yang mati. Dalam sekejap mata, hampir 100 tikus yang mati dan menjadi abu. Menurut Ace, para tikus itu tidak ada apa-apanya. Mereka hanya mengandalkan jumlah mereka untuk menyerang. Dan karena jumlahnya yang sangat banyak, jadi mereka dengan leluasa berdatangan secara berkelompok. Dengan begitu, jika mereka melancarkan serangan AOE, maka mereka dapat membunuh banyak dari mereka sekaligus. Saat ini, telah 30 menit berlalu sejak pertempuran dimulai. Jika tetap seperti itu, Ace yakin pertempuran akan berjalan dengan sangat lancar. Tapi seketika, Ace merasa sangat terkejut ketika melihat menggunakan teropong. Di sana, para tikus tengah memanjati tembok kayu menggunakan mayat tikus-tikus yang telah mati. Kejadian itu menyebabkan salah satu tembok kota tumbang. Hasilnya, para tikus raksasa itu berhasil merusak killzone yang telah Ace rencanakan. Dengan hancurnya killzone, Ace benar-benar terkejut. Kemudian ia memerintahkan regu artileri untuk merubah target tembakan mereka. Selain itu, Ace segera memerintahkan regu balista untuk bersiap menembak.
Saat ini masih ada jarak yang cukup jauh dari kill zone ke tembok kastil. Terlebih lagi, Ace juga telah memastikan untuk memasang jebakan dari puing-puing pedang raksasa, sehingga Ace merasa jika dirinya masih dapat untuk mengulur waktu. Akan tetapi, tanpa disadari, Ace melewatkan sesuatu yang penting, yang mana para tikus itu memiliki pergerakan yang sangat cepat, sehingga tembakan dari para regu artileri dan regu balista banyak yang tidak mengenai sasarannya. Jika situasi seperti itu terus berlangsung, maka jumlah tikus yang akan mencapai tembok kota akan melebihi perkiraan Ace. Tiba-tiba saja, automatic defense turret aktif dan menembaki semua tikus raksasa yang mendekat. Melihat hal itu, Ace merasa sangat terkejut. Ia tak menduga jika turret itu akan bekerja dengan sangat baik. Saat itu masih berupa game, automatic defense turret memang selalu dapat diandalkan. Namun, tak peduli sebanyak apapun turret, tetap saja perang tidak akan dapat dimenangkan jika hanya mengandalkannya saja. Apalagi turret memiliki fase reload, di mana ia akan berhenti menembak beberapa saat untuk pengisian ulang amunisi. Sedangkan musuh yang mendekat saat ini sudah terlalu banyak. Dengan begitu, Ace berencana untuk memundurkan garis depan mereka lebih cepat dari perkiraannya. Meskipun serpihan pedang Spectre Knight berhasil memperlambat para tikus itu, tapi tetap saja hanya perlu menunggu waktu hingga mereka semua berhasil mencapai tembok kastil. Sepertinya pertempuran jarak dekat memang harus terjadi. Akan tetapi dengan jumlah musuh yang sangat banyak, Ace tidak tahu apakah dirinya dapat mengatasi kerusakan yang akan terjadi. Seketika itu juga, sebuah ledakan terjadi dan mengenai sekumpulan tikus, yang ternyata ledakan itu berasal dari tembakan meriam dari pasukan artileri. Ketika Ace melihat ke arah pasukan artileri, terlihat jika seorang veteran dari pasukan Twilight tengah mementori prajurit artileri milik Ace. Selain pasukan artileri, para prajurit lainnya juga mendapatkan tutorial dadakan dari para veteran Twilight Groups. Para veteran itu berpesan kepada para penembak jika tidak masalah dengan meleset, tapi jangan pernah berhenti untuk terus menembaknya. Karena meskipun hanya secercah harapan, itu tetap akan dapat berdampak positif dalam kemenangan mereka. Melihat Ace yang tengah memperhatikan mereka, para veteran Twilight Groups yang tengah mementori pasukan berteriak jika Ace tidak perlu khawatir dengan situasi di sana, karena mereka berjanji untuk melindungi tempat ini dengan sangat rapi. Mendengar teriakan itu, Ace sadar jika dirinya harus percaya kepada para prajurit. Dengan begitu, sejauh ini pertempuran masih dapat dikatakan jika berjalan dengan sesuai rencana. Berkat bantuan Twilight Groups, pasukan Ace berhasil menyerang para Giant Groot Turrets dengan sangat efektif. Di sisi lain, Lucas tengah memimpin garis depan, dan ketika Ace memberi arahan tentang seluruh garis pertahanan, Lucas akan menyampaikannya dengan lebih rinci kepada seluruh pasukan. Meskipun pengetahuan Ace tentang taktik perang di dunia ini sangat rendah, Lucas dapat menangkap arahan itu dengan sempurna dan menyampaikannya kembali kepada seluruh pasukan dengan lebih baik. Karena itu jugalah, menurut Ace, Lucas adalah seorang MC yang memang dapat diandalkan. Sedangkan Damian, meskipun pelan, tapi ia terus menembak musuh yang berdatangan itu satu persatu dengan sangat akurat, di mana tembakannya terus-terusan mengenai mata dan leher yang menjadi titik lemah dari para Giant Groot Turrets. Tapi karena keunggulan Damian terletak pada tembakan jarak jauhnya, maka ia kurang menonjol pada pertempuran yang besar dan luas seperti ini. Namun tetap saja, tambahan kill count yang dihasilkannya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam jalannya pertempuran. Melihat kinerja Damian, Ace hanya bisa tersenyum dan merasa bersyukur karena memilikinya. Selain itu, Lily bertugas untuk mengawasi penggunaan artefak saat pertempuran berlangsung. Karena setiap artefak memiliki jangka waktu efektivitas penggunaan dan waktu cooldown. Jadi, jika salah satu artefak habis waktu efektivitasnya, maka ia akan memerintahkannya untuk mengaktifkan artefak lainnya. Dengan kinerja bagusnya itu, ia terus saja memandangi Ace, seakan memberi kode jika dirinya ingin segera dipensiunkan setelah peperangan berakhir. Namun justru dengan kinerja baiknya itu, Ace masih akan terus membutuhkannya di garis depan. Dan yang terakhir adalah Jupiter. Meskipun semuanya tengah bekerja dengan sangat keras, Jupiter hanya rebahan santai di belakang garis pertahanan.
Dan lebih parahnya lagi, dalam kondisi seperti itu, Jupiter masih sempat untuk rebahan sambil merokok dan minum alkohol yang dibawanya ke medan tempur. Melihat semua itu, Ace merasa sangat kesal. Memang benar sebelumnya Ace memerintahkan Jupiter untuk beristirahat terlebih dahulu demi menjaga kondisinya. Tapi sepertinya Jupiter telah terlalu nyaman dengan situasinya saat ini. Melihat tatapan Ace yang seperti itu, Jupiter segera beralasan jika punggungnya terasa sedikit sakit ketika sedang mengumpulkan mana. Pada saat itu, sebenarnya Ace ingin membentak Jupiter, tapi karena ia adalah mage yang penting dalam pertempuran, maka Ace mengurungkan niatnya itu. Jadi, apapun yang dilakukan oleh Jupiter, Ace berharap jika nantinya Jupiter akan bisa melakukan tugasnya dengan sempurna. Merespon tanggapannya itu, Jupiter kembali menikmati minumannya dan berjanji jika saat dirinya tampil, maka semuanya akan dilaksanakan sesuai yang Ace perintahkan. Meski begitu, Ace tetap merasa tidak terlalu senang dan membenci tabiat dari nenek itu. Dengan kerja keras semua orang kecuali Jupiter, garis depan pertempuran masih dapat dikatakan berjalan cukup lancar. Meskipun secara perlahan garis pertahanan mereka semakin mundur. Dari semua itu, yang paling menonjol tetap saja adalah automatic defense turret yang berhasil membuat peningkatan kill count dengan sangat pesat. Oleh karenanya, Ace terus-terusan memujinya, memeluknya, dan menciumi benda itu berkali-kali. Seakan-akan turret itu adalah Malika yang dibesarkan seperti anaknya sendiri. Jika semuanya terus berlangsung seperti itu, maka stage tersebut akan dapat diselesaikan dengan mudah. Sehingga Ace mengira jika akhirnya ia berhasil menyelesaikan sebuah stage tanpa adanya kerusakan yang berarti. Tapi tiba-tiba Ace kembali melihat sosok bertopeng yang sebelumnya. Dengan begitu ia sadar jika itu semua bukanlah sebuah halusinasi. Dengan cepat Ace menggunakan kemampuan map creation miliknya. Dari tampilan kemampuannya itu, ia menyadari jika ternyata NPC musuh berhasil menyusup masuk ke dalam pertempuran. Melihat hal itu, Ace benar-benar tak menyangka jika pada stage kedua ada NPC yang akan muncul. Memang benar, pada setiap stage bisa terjadi berbagai macam varian event. Tapi masalahnya, hal seperti itu dapat menyebabkan sesuatu yang sangat berbahaya. Saat berupa sebuah game, hal seperti itu dapat membuat semuanya menjadi lebih seru, di mana NPC musuh yang menyusup merupakan salah satu jenis dari event tersebut. Para penyusup itu bisa merupakan NPC dari Lake Kingdom maupun NPC dari kerajaan musuh Empire. Kedatangan mereka bisa menghancur jalannya stage yang telah direncanakan sebelumnya. Tapi sekarang mereka baru berada pada stage 2. Seharusnya event seperti itu belum akan muncul pada stage ini. Terlebih lagi, saat ini Ace tidak dapat menanyakan semua itu kepada Aider yang merupakan direktur dari Defense Empire, karena mereka masih berada di tengah-tengah pertempuran. Merespon kejadian itu, Ace segera menghampiri Demian dan bertanya apakah ia dapat melihat orang yang muncul. Saat Demian menggunakan kemampuan matanya, ia berhasil melihat sosok Bard tersebut. Menyadari jika Demian dapat melihat orang itu, Ace segera memerintahkannya untuk menembak Bard itu sekarang juga. Dengan perintahnya, Demian merasa sangat terkejut karena ia mendapat perintah untuk menembak seorang manusia. Melihat Demian keberatan dengan perintahnya, Ace kembali menegaskan jika manusia atau bukan, itu bukanlah sesuatu yang penting. Karena ia yakin jika Bard itu adalah seseorang yang menyusup dari Lake Kingdom. Setelah mencoba untuk mengingat sejenak, Ace semakin yakin jika mereka harus segera membunuh Bard itu sebelum ia berhasil memainkan serulingnya. Akan tetapi, Demian menjadi gemetar dan mencoba menolak perintahnya. Sebelum Demian berhasil menyampaikan penolakannya, Ace kembali menegaskan jika Demian merupakan pelatuknya. Jadi, jika Demian tidak ingin melihat adanya korban yang berjatuhan, maka dirinya harus segera menembak Bard itu sekarang juga. Tapi sayang, semua itu sudah terlambat. Dan saat ini, Bard itu telah memainkan seruling miliknya. Bersamaan dengan itu, para Giant God Turret sempat terhenti bergerak sesaat, yang mana itu membuat para prajurit merasa kebingungan. Tapi tiba-tiba, para tikus yang matanya menjadi berwarna merah kembali bergerak maju dan menjadi lebih agresif. Dan lebih parahnya lagi, para monster itu mulai menyerbu ke satu titik saja, di mana target mereka adalah sisi tengah dari tembok kastil, yang mana itu merupakan bagian yang baru saja diperbaiki dari pertempuran sebelumnya.
Melihat kondisi tersebut, S segera memerintahkan semua pasukan balista dan artileri untuk menggunakan semua senjata mereka dan menggempur para monster. Akan tetapi, meskipun mereka berusaha sekeras mungkin, tetap saja itu semua tidak dapat mengimbangi kecepatan dari para tikus. Namun tiba-tiba, S merasa sangat terkejut dengan apa yang terjadi setelahnya, di mana para Giant God Turrets langsung menabrak tembok begitu saja hingga tewas. Melihat semua itu, para prajurit menduga jika para monster telah menjadi gila. Awalnya, S juga berpikiran sama seperti yang lainnya. Tapi kemudian ia menyadari jika bagian tersebut baru saja berhasil diperbaiki belum lama ini. Sehingga pasti akan ada bagian yang tidak dapat diperbaiki secara maksimal. Karenanya, mereka hanya berfokus dalam menambal bagian yang berlubang saja. Maka celah seperti itu terpaksa dilewatkan untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Kesempatan seperti itu dimanfaatkan oleh Giant God Turrets dengan cara menyerangnya menggunakan diri mereka sendiri. Dan begitu celah itu semakin melebar, mereka menggigit habis batunya dengan taring dan membengkokkan besi dengan cakarnya. Meskipun mengorbankan beberapa di antara mereka, tapi itu semua cukup efektif untuk menggali tembok kastil. Melihat semua kejadian itu, S merasa sangat kesal. Terlebih lagi, ia masih bisa melihat Bart tadi masih berdiri di sana. Seakan-akan orang itu tengah menertawakan semua yang S lakukan. Setelah mengingat kembali ketika ia memainkan game Defense Empire, akhirnya ia sadar jika Bart yang ada di hadapannya adalah The Pied Piper. Meskipun Damian gagal melaksanakan perintah S sebelumnya, tapi S sadar jika reaksi seperti itu merupakan hal yang wajar. Karena mau bagaimanapun, Damian awalnya adalah seorang pendeta. Jadi, normal saja jika seorang pendeta akan keberatan jika diminta untuk membunuh seorang manusia. Hanya saja, kedepannya mereka akan menghadapi banyak lawan yang berwujud manusia. Oleh karenanya, mau bagaimanapun caranya, Damian harus bisa untuk menganggap mereka sebagai musuhnya dan membunuhnya. Jika ia tidak bisa beradaptasi dengan itu, maka efektivitas dari Damian dalam pertempuran akan berkurang lebih dari 50%. Untuk saat ini, S akan mencoba memaklumi semua itu, karena ia harus berfokus pada pertempuran yang ada di hadapannya. Melihat serangan dari pasukan artileri dan balista yang tidak lagi efektif, S segera memanggil Jupiter dan berkata jika sekarang merupakan gilirannya untuk bekerja. Sambil berjalan mendekat, Jupiter menyatakan jika dirinya telah siap. Kemudian, S memerintahkan Jupiter untuk segera menggunakan kemampuannya dan membakar mereka semua. Seketika, petir besar langsung menyambar ke arah kawanan tikus itu. Selanjutnya, S memerintahkan Lily untuk menyiapkan artefak flamethrower dan segera menembakkannya dengan kekuatan maksimal. Mendengar perintahnya, Lily segera memerintahkan semua bawahannya untuk bersiap dan menembakkan artefak tersebut. Dengan gabungan serangan petir Jupiter dan tembakan artefak flamethrower, mereka berhasil membunuh para monster yang menyerbu di satu titik itu. Meskipun awalnya S merasa terkejut dengan semua yang terjadi, akan tetapi ia segera menyadari jika tindakan para monster yang menyerbu ke satu titik dapat ia manfaatkan sebagai sebuah kill zone yang baru. Dengan begitu ia yakin jika para monster tidak akan dapat menembus tembok benteng yang baru saja diperbaiki itu. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah notifikasi Windows, di mana saat ini nama bos yang sebelumnya masih tersembunyi akhirnya telah ditampilkan. Dalam sistem Windows itu terlihat jika terdapat 3 bos monster yang bernama Redman Champion dengan level 30. Dengan fakta nama mereka yang telah ditampilkan membuktikan jika para bos monster telah muncul di medan tempur. Dan saat ini, 3 bos monster itu sudah ada di hadapan tembok kastil dengan masing-masing dari mereka membawa gerombolan Giant God Turrets bersamanya. Terlebih lagi, saat ini mereka semua berencana untuk menggunakan titik lemah dari tembok kastil yang sebelumnya terbentuk dari serangan bunuh diri para Giant God Turrets. Ketika S berbalik arah dan melihat seluruh pasukannya, ia segera berteriak menyadarkan para prajurit yang terdiam dengan kemunculan dari bos monster itu. Kemudian, ia memerintahkan mereka semua untuk segera menyerang dan menghentikan semua musuh. Dengan ukuran tubuh yang 2 kali lebih besar dari bos monster yang S jumpai di dungeon, ia sadar jika monster itu menabrakkan dirinya ke tembok kastil, maka mungkin saja pertahanan mereka akan segera tertembus. Tapi seketika, sebuah serangan berwarna hijau terang muncul dan segera menghantam salah satu Redman Champion yang paling dekat dengan tembok kastil.
Dari serangan automatic defense turret, salah satu boss monster berhasil ditumbangkan. Akan tetapi, serangan itu membuat automatic defense turret segera memasuki fase reload. Melihat kondisi tersebut, Ace sadar jika gelombang kedua akan segera datang. Oleh karenanya, ia segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiap dan membunuh para Redman Champion itu sebelum mereka berhasil mencapai tembok kota. Mendengar perintahnya, regu artileri dan balista segera menyerang dan tidak ragu untuk menghabiskan semua amunisi yang mereka miliki. Sedangkan Lily dengan cepat mengaktifkan Magic Amplifying Artifact dan menjadikan Jupiter sebagai targetnya. Dengan begitu, serangan petir Jupiter menjadi jauh lebih kuat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Hasilnya, serangan petir Jupiter berhasil membuat para tikus itu meleleh. Akan tetapi, serangan kuat itu masih belum cukup untuk menumbangkan Redman Champion yang merupakan boss monster pada stage kali ini. Dengan begitu, Ace segera memerintahkan Lily untuk segera menggunakan flamethrower. Namun, Lily segera menyatakan jika artefak itu masih dalam kondisi cooldown. Mendengar laporannya, Ace berkata jika dirinya mengetahui hal itu. Jadi, apa yang ia maksudkan adalah flamethrower manual yang Lily miliki. Sambil menembakkan serangan api miliknya, Lily berkata jika ia tahu hal seperti itu pasti akan terjadi. Dengan serangan api milik Lily, salah satu Redman Champion terbakar oleh api yang sangat besar dan tumbang. Akan tetapi, saat ini masih tersisa satu lagi Redman Champion. Oleh karenanya, Ace segera memerintahkan Lucas untuk maju menyerang demi menghentikan boss monster itu. Mendengar perintahnya, Lucas segera melemparkan pedangnya dengan kekuatan penuh. Akan tetapi, serangan itu masih belum cukup untuk menumbangkan boss monster itu, di mana mereka memerlukan satu serangan lagi agar benar-benar berhasil menumbangkannya. Mendengar pernyataan itu, Ace segera memerintahkan Damian untuk menembak boss monster tersebut. Dengan cepat, Damian mengaktifkan kemampuan matanya dan menembakkan crossbow di tangannya. Serangan itu berhasil mengenai tepat ke mata dari Redman Champion. Melihat hal itu, Ace merasa jika mereka telah berhasil mengalahkan ketiga boss monster yang ada. Tapi ternyata Redman Champion terakhir masih belum tumbang dan segera berlari menuju tembok kota. Hal itu membuat Ace menjadi sangat kebingungan. Karena bagaimana mungkin monster itu masih belum tumbang dan masih bisa bergerak. Dan akhirnya celah kecil di tembok kastil berhasil diterobos oleh Redman Champion tersebut. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.